Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta kawan-kawan seperjuangan rahimakumullah. Tiada kata yang pantas saya ucapkan selain rasa syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga detik ini. Tak lupa dan jangan pernah pula dilupakan sholawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Keutamaan Menuntut Ilmu. Hadirin rahimakumullah, bahwasanya kita lahir di muka bumi ini dalam keadaan tak berilmu. Oleh karena itu, setiap orang tua berkewajiban mendidik dan mengajari ilmu pengetahuan kepada anaknya. Karena manusia terlahir dalam keadaan tak berilmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan seluruh umatnya untuk menuntut ilmu agar bisa dijadikan sebagai bekal dalam menjalani hidup. Dalam pandangan Islam sendiri, ilmu pengetahuan ialah suatu yang tergolong suci. Ilmu bagaikan cahaya atau pelita yang ada di malam yang gelap. Seseorang tak dapat berjalan dengan baik di malam yang gelap tanpa adanya cahaya ataupun pelita. Demikian pula halnya ilmu. Seseorang tak dapat membedakan antara yang benar dan yang salah terkecuali dengan ilmu. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan manusia untuk menuntut ilmu bukan hanya tanpa sebab. Ada banyak sekali keutamaan menuntut ilmu di dalam Al-Quran maupun sunnah Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu. Sebagaimana firman-Nya yang ada di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tersebut tersirat janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Hadirin rahimakumullah, ilmu pengetahuan berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Jika kita berhenti untuk belajar, sementara ilmu pengetahuan semakin berkembang, maka kita akan tertinggal. Oleh karena itu, proses belajar manusia tak hanya berhenti ketika manusia menyelesaikan studi di bangku pendidikan. Menuntut ilmu tak hanya dilakukan ketika di bangku sekolah ataupun di kuliah. Sejatinya, dunia ini ialah laboratorium pendidikan. Setiap elemen-elemennya ialah sarana untuk menambah wawasan dan mengambil pelajaran.
Oleh karena itu, proses belajar manusia seharusnya dilakukan sejak manusia dilahirkan hingga kematian menjemput. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi," yang artinya, tuntutlah ilmu sejak dari buayan hingga liang lahat. Hadirin rahimakumullah, hadis tersebut menjadi dasar dari ungkapan long life education, yang artinya pendidikan seumur hidup. Berdasarkan hadis tersebut, seharusnya kita termotivasi agar tak pernah lelah untuk belajar. Kita niatkan perjuangan mencari ilmu ini sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan niat suatu hari kelak akan kita bagi kepada orang lain. Agar ilmu yang kita miliki ini tak hanya bermanfaat untuk diri kita sendiri, tetapi juga bermanfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebuah pantun untuk kita semua. Minum jamu sehatkan raga, makan buah sehatkan mata. Kumpulkan ilmu di dalam dada, amalkan ia di kehidupan nyata. Demikian pidato singkat dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.